Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai pemain favorit kalian ataupun klub favorit kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas lebih dahulu tentang 5 calon pengganti Graham Potter di Chelsea. Lantas siapa sajakah mereka? Chelsea akhirnya mengambil langkah radikal jelang tuntasnya musim 2022-2023. Mereka memecat Graham Potter dari kursi manajer yang sejatinya bersatu sebagai penggantinya Thomas Tuchel. Pengumuman dipecatnya Potter ini diwartakan oleh Chelsea pada Minggu tanggal 2 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ex-manajer Ostersund dan Brighton and Hove Albion itu dianggap tidak mampu mengangkat performa dari Chelsea. Dan kini seiring kepergian Potter dari kursi manajer Chelsea, mulailah bermunculan sosok-sosok yang disebut bakal menjadi penggantinya. Adapun untuk kandidat yang pertama adalah Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino adalah sosok yang bisa menjadi pengganti bagi Potter di Chelsea. Selepas tidak lagi menjadi pelatih Paris Saint-Germain, Pochettino masih menganggur nih hingga kini. Mauricio Pochettino dapat dibilang sosok yang berpengalaman di Premier League. Selain menorehkan sukses bersama dengan Tottenham Hotspur, dia juga sempat membuat Southampton menjadi tim yang berbahaya. Tentu menangani Chelsea bukan perkara yang sulit bagi seorang Pochettino. Kandidat yang kedua adalah Luis Enrique. Kalau kita membicarakan tentang prestasi, Luis Enrique memang tak bisa diragukan lagi. Dia juga sukses meraih 2 gelar La Liga dan 1 mahkota Liga Champions ketika masih menangani Barcelona. Selain itu dia juga berpengalaman sebagai pelatih timnas bersama dengan Spanyol. Sampai saat ini Enrique masih menganggur selepas tidak lagi menjadi pelatih Spanyol. Dengan kualitas yang dimiliki, terutama kalinya dalam menerapkan taktik, dia bisa menjadi sosok yang pas untuk menggantikan Potter. Berikutnya adalah Zinedine Zidane. Nah, Zinedine Zidane adalah manajer yang berprestasi. Bersama dengan Real Madrid, dia juga berhasil meraih 2 gelar La Liga dan juga berhasil meraih 3 gelar Liga Champions. Tidak tanggung-tanggung, dia juga bahkan membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions secara beruntun. Dan selepas tidak lagi menjadi manajer Madrid sejak tahun 2021, hingga sekarang belum ada klub yang meminang Zinedine Zidane. Chelsea pun memiliki kesempatan untuk merekrutnya. Kendati harus bersaing dengan PSG dan juga Manchester United. Kandidat yang keempat adalah Brendan Rodgers. Sama seperti Potter, Brendan Rodgers baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai manajer Leicester City. Bersama dengan Leicester, Rodgers itu sempat meraih trofi Piala FA. Namun ironisnya gelar itu didapat dengan mengalahkan Chelsea. Terlepas dari pemecatan yang dialami, Rodgers adalah sosok yang berpengalaman. Selain bersama dengan Leicester, dia juga sempat menangani Celtic dan juga Liverpool. Dan Rodgers juga bukan orang yang asing dikarenakan pernah menjadi staf pelatih di Chelsea. Dan yang terakhir adalah Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann itu menjadi kandidat terkuat nih menggantikan Potter di Chelsea. Pria asal Jerman itu baru saja mengakhiri kerjasama dengan Bayern Munich. Ironisnya, pengganti Nagelsmann adalah ex-manajer Chelsea, yakni Thomas Tuchel. Dan selain diminati oleh Chelsea, rupanya Nagelsmann diminati oleh klub lain. Salah satunya adalah Tottenham Hotspur. Kendati demikian, The Blues disebut-sebut lebih kuat untuk merekrut Nagelsmann sebagai pengganti Graham Potter ketimbang Tottenham. Ada yang tahu alasannya apa? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut ke topik kedua, kita akan membahas tentang prediksi dari pertandingan Manchester United versus Brentford. Manchester United akan segera menjamu Brentford di Old Trafford pada laga tunda pekan ke-25 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara MU versus Brentford akan live pada hari Kamis tanggal 6 April pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di Champions TV 6 dan juga video. Dan seperti kalian tahu bahwa sebelumnya MU dipaksa menang kekalahan yang menyesakkan. Melawan tuan rumah Newcastle, Red Devils justru kalah dengan 2 gol tanpa balas. Dalam laga itu, MU juga bermain cukup mengecewakan. Sepanjang laga, MU cuma mampu mengkreasi 6 peluang saja. Dibandingkan Newcastle yang bahkan menciptakan 20 shots, itu juga jelas sangatlah kontras. Jika bukan berkat kiper David De Gea yang menetralisir 4 dari 6 shot on target Newcastle, MU mungkin sudah kalah dengan skor yang lebih banyak. MU tentu dituntut untuk menampilkan permainan yang jauh lebih baik ketika meladeni Brentford nanti. Brentford juga tak terkalahkan di dalam 3 laga terakhirnya, yaitu sekali menang dan juga 2 kali imbang. Terkini mereka berhasil melawan tuan rumah Brighton dengan skor 3-3.
Dan sekedar untuk informasi, di kandang Brentford pada pekan kedua musim ini, MU juga sempat dihajar 0-4 nih. Lantas bagaimana dengan di Old Trafford nanti? Apakah MU bisa membalas dendam kepada Brentford? Dan mari kita membahas tentang bagaimana prediksi tentang starting 11. Kita mulai dulu dari Manchester United. Untuk formasi, sepertinya MU akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11 yang terdiri dari De Gea, Luke Shaw, Martinez, Varane, Diogo Dalot, Marcel Sabitzer, McTominay, Marcus Rashford, Fernandes, Anthony, dan juga Wood Weghorst. Sedangkan untuk Brentford itu sepertinya akan menggunakan formasi 5-3-2. Untuk starting 11 maybe terdiri dari Raya, Henry, Mi, Pinnock, Johnson, Hickey, Johnson, Norgard, Damsgaard, Tony, dan juga Mpumo. Berbicara tentang head-to-head di Premier League, Manchester United itu menang sebanyak 2 kali, tidak ada hasil seri, dan untuk Brentford itu menang 1 kali. Dan di 3 pertemuan terakhir, Brentford itu pernah menang melawan MU dengan skor 4-0. Selebihnya, MU menang sebanyak 2 kali melawan Brentford. Dan di 5 pertandingan terakhir, Manchester United sudah menang sebanyak 3 kali nih. Kemenangan itu didapat saat mereka melawan Real Betis sebanyak 2 kali. Kemudian mereka juga menang di saat melawan Fulham dengan skor 3-1 pada tanggal 19 Maret yang lalu. Sedangkan untuk hasil seri mereka dapatkan ketika melawan Southampton dan kekalahan ketika mereka melawan Newcastle United. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir dari Brentford, mereka sudah mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 2 kali seri. Adapun untuk kemenangan itu didapat ketika mereka melawan Fulham dan juga melawan Southampton. Sedangkan untuk hasil seri didapatkan ketika mereka melawan Leicester dan juga Brighton. Dan untuk kekalahan mereka dapatkan ketika melawan Everton. Lantas, siapakah jagoan kalian, Manchester United atau Brighton? Sampaikan di kolom komentar. Lanjut kita akan membahas tentang bagaimana prediksi dari Barcelona versus Real Madrid. Barcelona akan menjamu Real Madrid di Spotify Camp Nou pada leg kedua semifinal Copa del Rey 2022-2023. Pertandingan El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid ini akan live pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Well, untuk jamnya itu bersamaan ya dengan pertandingan dari Manchester United versus Brentford. Salah satu dari Barcelona atau Real Madrid nanti akan melangkah ke final. Di partai puncak nanti lawannya adalah Athletic Bilbao atau Osasuna. Barcelona sendiri berada di atas angin seiring kemenangan 1-0 di markas Real Madrid pada leg pertama. Dalam laga itu, Barcelona menang berkat gol bunuh diri Eder Militao di menit ke-26. Barcelona dan Madrid baru-baru ini juga sudah bertemu di Camp Nou, yakni pada pekan ke-26 La Liga. Barcelona memenangkan El Clasico tersebut dengan skor 2-1. Meskipun memang sempat tertinggal dikarenakan gol bunuh diri Ronald Araujo di menit ke-9. Sergio Roberto menyamakan skor di menit ke-45. Kemudian Frank Kessie memastikan kemenangan dramatis Barcelona pada menit ke-90+2. Setelah itu pada pekan ke-27 akhir pekan kemarin, Barcelona juga menghajar tuan rumah Elche dengan skor 0-4. Sementara itu, Real Madrid membantai Real Valladolid di Santiago Bernabeu dengan 6 gol tanpa balas. Barcelona dan juga Madrid sudah 3 kali memainkan El Clasico resmi di musim 2022-2023. Madrid menang dengan skor 3-1 pada pekan ke-9, tetapi Barcelona mampu memenangkan 3 duel berikutnya, termasuk salah satunya adalah dengan skor 3-1 di final Supercopa de Espanya. Lantas bagaimana nih dengan pertemuan kepada nanti yang akan menentukan siapa yang akan lolos ke final Copa del Rey? Mampukah Barcelona kembali mengalahkan sang rival? Sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana pertandingan dari kedua klub tersebut. Adapun untuk starting 11 terakhir dari kedua klub, kita mulai dulu dari Barcelona, itu akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting 11-nya yang terdiri dari Ter Stegen, Alba, Alonso, Araujo, Koundé, Roberto, Garcia, Gavi, Fati, Lewandowski, dan juga Torres. Sedangkan untuk Real Madrid itu menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11 yang terdiri dari Courtois, Camavinga, Alaba, Militao, Vasquez, Tchouaméni, Kroos, Vinicius, Rodrigo, Asensio, dan juga Benzema. Dan di topik terakhir kita akan membahas tentang klasemen terbaru Liga Spanyol 2022-2023. Pekan ini La Liga kembali dengan laga-laga terbaik nih, termasuk kemenangan besar 2 raksasa Spanyol. La Liga musim ini juga telah menempuh total 27 pertandingan dan persaingan juga mulai mengerucut. Kompetisi memang sempat tertunda dikarenakan jeda Piala Dunia 2022 lalu. Dan menariknya adalah persaingan di papan atas hasil Liga Spanyol musim ini jauh lebih menarik daripada musim-musim sebelumnya. Real Madrid itu harus mengakui bahwa Barcelona lebih baik dan juga lebih stabil. Sementara ini Barcelona memimpin dengan 71 poin dan Madrid mencoba mengejar dengan 59 poin.
Dan mari kita lihat bagaimana rekap hasil Liga Spanyol di matchday ke-27. Pertandingan dari Girona versus Espanyol itu berakhir dengan kemenangan untuk Girona dengan skor 2-1. Kemudian Athletic Bilbao versus Getafe skornya imbang 0-0. Lalu untuk Cadiz versus Sevilla itu berakhir dengan kekalahan Cadiz dengan skor 0-2 untuk kemenangan Sevilla. Berikutnya adalah pertandingan dari Elche versus Barcelona. Kali ini Elche kalah dengan skor 0-4. Berikutnya adalah pertandingan dari Celta Vigo versus Almeria. Pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Lanjut pertandingan dari Real Madrid versus Valladolid. Pertandingan itu berakhir dengan pesta gol oleh Real Madrid, yang mana mereka berhasil menjebol gawang Valladolid dengan skor 6-0. Kemudian pertandingan dari Villarreal versus Real Sociedad. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan untuk Villarreal dengan skor 2-0. Lanjut untuk pertandingan dari Atletico Madrid versus Real Betis. Laga itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Atletico Madrid. Dan seperti inilah klasemen Liga Spanyol untuk sementara. Dapat kalian perhatikan, di sini ada Barcelona yang masih menduduki puncak klasemen dengan raihan 71 poin. Kemudian disusul oleh Real Madrid dengan 59 poin. Atletico Madrid di peringkat ketiga dengan 54 poin. Real Sociedad dengan 48 poin. Real Betis 45 poin. Di peringkat ketujuh ada Athletic Club dengan 37 poin. Disusul oleh Rayo Vallecano dengan 36 poin. Di bawah Rayo Vallecano ada Osasuna di peringkat 9 dengan 35 poin. Dan di peringkat ke-10 ada Celta Vigo dengan 35 poin. Lanjut di peringkat ke-11 ada Girona dengan 34 poin, disusul oleh Mallorca dengan 33 poin. Sevilla di peringkat ke-13 dengan 31 poin. Getafe dengan 30 poin. Cadiz di peringkat ke-15 dengan 28 poin, disusul oleh Real Valladolid dengan 28 poin. Di peringkat ke-17 ada Espanyol dengan 27 poin, lalu ada juga Almeria di peringkat ke-18 yang mana untuk poinnya itu sama dengan Espanyol, yakni 27 poin. Kemudian di peringkat ke-19 ada Valencia dengan 26 poin, dan di dasar klasemen ada Elche dengan 13 poin. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.